Saya ingin bertanya yang pertama begini, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman, itu ya. Jadi apakah, kan menurut saya mengatakan bahwa tidak ada satu kitab pun dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa di abad ke-3 menurut saya atau ke-4 dalam tradisi literasi dari Balawi sampai Abu Bakar Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Ini menurut saya tidak ada. Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab mu'tabarah baik nasab maupun kitab sejarah yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Saya ingin jawaban itu dulu, mungkin satu kata dua kata. Ya, siap. monggo Gus Romel. Jawaban singkat untuk jika berdasarkan kitab yang bisa diakses di archive Alukah ataupun di beberapa situs Mas di Romel, Telegram. kita dialog santai aja. Siap, Yai, siap. Saya juga pengennya nyantai aja. Nah, gini, jawaban sederhana, saya pengen mempertegas yang kemarin bahwa ketika Mas Sugeng memberikan uraian tentang YDNE dan juga saya menjelaskan tentang beberapa argumen, patah-patahan argumen dari tesisnya Kiai Imad, itu satu yang paling penting itu kan keterbatasan literatur. Itu saya anggap faktual karena saya kan mendasarkan dari tulisannya Kiai Imad. 4 buku sudah saya konsumsi dengan baik. Semua kitab yang disebutkan Kiai Imad di 3 kitab yang sebelumnya itu ditambahi akhirnya di menakar integritas keilmuan yang terakhir yang 4 atau 3 hari pasca pencoblosan. Jadi adakah kitab yang membahas tentang hijrahnya Ahmad bin Isa? Itu ada. Dari yang versi cetak itu kan ada Tarikh Hadramaut, dalam footnote itu keterangan dari muhakkik yang mengutip dari ahli nasab namanya Al-Ubaidili, dia wafat sekitar 490 Hijriyah. Judul risalahnya itu kan Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abror, itu ada di footnote-nya itu di Tarikh Hadramaut ya. Itu pertama. Terus yang kedua di Ajrus Safaf juga menukil beberapa pendapat yang tidak disebutkan tapi diklaim Abdurrahman Al-Khatib sebagai sikot, itu hijrahnya Ahmad Al-Muhajir gitu. 2 kitab itu yang bisa diakses di internet clear menyebutkan Ahmad bin Isa itu hijrah. Memang rentang waktu antara Ahmad bin Isa yang diklaim wafat tahun sebelum 380-an itu ada kesunyian historis ya, kalau memakai istilahnya Kiai Imad itu, sampai Abdurrahman Al-Khatib berarti sekitar 820. Nah, makanya penjelajahan saya itu bukan hanya di kitab Mu'tabar yang di versi cetak atau yang bisa kita akses gitu. Ya. Gitu, Kiai. Nanti dulu. Ya, baik. Saya tadi nggak mendengar suara dari Mas Romel. Bisa diulangi lagi Mas Romel, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Safaf, apa sebelumnya itu enggak mendengar, coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang mu'tabar versi cetak aku harus pakai tafsir, Kiai. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2, Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9 dan Ajrus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa,
bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Mas Rumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajarus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Tidak ada ya Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jawharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber zaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup, setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun. Dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Kemudian setelah dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Ajarus Safaf maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah, juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jawharus Safaf menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah itu. Pun yang saya tahu, yang Mu'tabarah itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kita ambil tahun wafatnya saja. Podcast kemarin mengatakan kenapa Kiai Imad itu selalu mengambil tahun wafat, tapi ketika di Sajarah Mubarakah tidak mengambil tahun wafat. Kita mengambil tahun wafat itu ketika kitabnya itu tidak ada titi mangsa. Kalau di dalam kitab itu ada titi mangsa penulisan, maka kita ambil titi mangsa penulisan itu. Sedang As-Sajarah
Mubarakah itu ada titi mangsa penulisannya bahwa Asyajarah Mubarakah itu ditulis akhir tahun 597 Hijriah. Kemudian kenapa kitab? Karena di dalam manuskripnya disebut karangan Imam yang tidak ada sama sekali di dalam kitab-kitab nasab Mu'tabaroh dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang menyatakan Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaid. Kitab yang pertama kali menyebutkan itu ada di abad 10. Namanya kitab Tuhfatut Thalib karangan As-Samarqandi yang ditulis 996 Hijriah. Sangat lambat sekali. Nah, itu pun ternyata setelah ditelusuri referensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah yang dikarang oleh Ba'lawi sendiri, yaitu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab nasab Mu'tabaroh yang menyebutkan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah? Atau Mas Rumel ada kitab yang tidak bisa saya akses, yang masih berupa manuskrip, yang utuh, manuskripnya itu bisa diakses oleh siapapun, yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu ternyata punya loh nama anaknya namanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, gimana Mas Rumel? Apakah dapat menemukan kitab itu? Siap. Yang pasti di Al-Barqa Al-Musyiqah itu selesai tahun 880-an. Itu ada di halaman paling hampir di akhir itu ada keterangan dari Ali bin Abi Bakar As-Sakran, rampung menulisnya itu kan surat kepada anaknya tahun 820. Anaknya inilah yang pergi ke Mekah dan menemui As-Sakhawi mengambil ijazah kitab. Itu ada di reportasenya As-Sakhawi di Adul Ulama. Kemungkinan besar As-Sakhawi baru tahu siapa itu Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu ketika ketemu anaknya. Nah, adakah yang menyebutkan Ubaidillah sebelum Ali As-Sakran? Ada. Pertama, Ajurus Safaf, Kiai Imad sudah memilikinya. Itu dimulai tahun 820 dan menyebutkan Ubaidillah. Terus yang kedua, Tuhfatuz Zaman, karya Husain Al-Ahdal itu ketika menulis silsilah Ali bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu orang yang sama yang direportase oleh Al-Janadi itu menuliskan silsilahnya ke atas sampai ke Ubaidillah. Gitu. Jadi tesisnya Kiai Imad, beliau berteori jika nama Ubaidillah baru diperkenalkan. Suaranya, nah ini suara kembali bagus. Cek. Ya, lanjut. Oke, jadi ketika beliau berteori bahwa Ubaidillah baru diperkenalkan oleh Ali As-Sakran itu udah patah itu. Karena ini sebelum orang itu saya lahir, nggak bisa melihat Mas Rumel ini. Cek, saya aman. Pak Yusuf gimana? Pak Hikam? Ini aman kayaknya, koneksi internet di Kiai Imad ini agak masalah Iya, mungkin. kayaknya iya ini. Ya. Ya, jadi lanjut Gus Rumel. Ada dua kitab yang sudah menyebutkan Ubaidillah. Pertama yaitu Ajurus Safaf, ditulis tahun 820 ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berumur 1 tahun. Dan Tuhfatuz Zaman, kitab itu selesai ditulis tahun 826. Jadi sekitar 9 atau 8 tahun Said Ali As-Sakran itu baru berumur 8 atau 9 tahun. Kitab itu sudah rampung dan menuliskan silsilah Ali bin Jadid, orang yang direportase oleh Al-Janadi sebagai muhaddisin min warithi Ta'is min asyrafun halik min Ali Abi Alawi. Itu silsilahnya ke Ubaidillah. Gitu jawaban singkat saya. Pak Yusuf, aku nge-share screen dari tampilan Tuhfatuz Zaman. Oke. Ya, baik. Ya. Oke, ini apa namanya? Ini Tuhfatuz Zaman. Kitab dari Husain Al-Ahdal, Tuhfatuz Zaman halaman 459.
dia mereportase seorang yang ini kan kitab yang menjadi intisari atau ringkasan ya, yang memperjelas As-Suluk. Orang yang sama, wamim man warada ila ta'is jama'atun minat tabaqah minhum Asyarif bin Jadid wa huwa Abul Hasan Ali. Silsilahnya ditulis sampai Ubaidillah. Berarti kitab ini rampung sekitar tahun 826, sekitar 8 atau 9 tahun Said Ali As-Sakran itu berumur segitu. Said Ali As-Sakran, orang yang diklaim Kiai Imad orang pertama yang memperkenalkan Ubaidillah, itu lahir tahun 818 atau 819. Ikhtilaf di 2 tahun itulah, 818 atau 819. Orang lain dari kabilah non Ba'alawi, tapi Ashraf juga dari kabilah Al-Ahdal, itu bikin kitab meringkas atau mengintisari kitab As-Suluk, menuliskan orang yang sama, Ali bin Jadid sampai ke Ubaidillah. Itu Pak Yusuf. Oke, Imad, bahwa tadi ada Jadi presentasi ada orang di abad ke-8 namanya Al-Janadi, ya. Baik, ini mulai lanjut. Saya ya. Ya, baik. Ini memang sangat lambat sekali, tapi nggak apa-apa. Ini kita barokah, insya Allah barokah ini. Walaupun saya nggak bisa menerima suara dari Mas Rumel, tapi insya Allah barokah. Kita santai-santai aja, banyak waktu. Baik, jadi kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi ya, tapi yang saya pahami begini. Jadi ada di abad ke-8 menurut Mas Rumel, orang yang bernama Syekh Al-Janadi mengarang kitab As-Suluk. Di situ di dalamnya ada silsilah seorang yang bernama Abul Hasan Ali atau dikenal Syarif Abul Jadid, yang silsilahnya sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu ya. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dengan adanya di dalam kitab As-Suluk itu dikatakan bahwa silsilah atau Ali As-Sakran ini sampai ke baginda Nabi. Ya. Apakah bisa terdengar suara saya, Mas Yusuf? Putus-putus, Yai. Putus. Lanjut, ya. Ya, agak terputus-putus. Lanjut, Kiai. Sepertinya kemudian yang kedua, menurut Mas Rumel Abbas ini ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman. Ya, pemirsa pada Suara TV, kita masih menantikan koneksi internet di Kiai Imad, kayaknya kurang begitu kondusif ini. Hujan mungkin di sana, kayak Pak Sugeng kemarin tuh kan hujan terus ngelak gitu. Tapi aku tadi aman ya, Prof Hikam ya? Aman. Ya, oke. Muncul lagi. Kayaknya internet di Kiai Imad ini agak masalah nih, Kiai. Lanjut, Kiai. Mangga. Baik. Ini nggak apa-apa, Mas Rumel, Prof Hikam. Kita santai saja. Siap. Ini insya Allah barokah ini ya. Jadi yang saya tangkap bahwa Mas kitab As-Suluk menyebutkan silsilah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu pula kitab Tuhfatuz Zaman. Kan ada itu kitab As-Suluk 732 Hijriah, kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah. Itu kan begitu. Tetapi di dalam kitab As-Suluk itu versi manuskripnya kan ada dua. Yang pertama adalah versi manuskrip Mesir
877 Hijriah, ada versi manuskrip Paris yang berangkat tahun 822 Hijriah. Dalam manuskrip Mesir memang ada disebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari situlah Ali As-Sakran itu mencangkokkan silsilah mereka, silsilah Balawi ini dari manuskrip Mesir ini. Tapi di dalam manuskrip Paris itu sama sekali nama Abdullah ini tidak ada. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu langsung bin Ahmad bin Isa. Tidak ada nama Abdullah. Nah, kemungkinan yang sampai kepada Ali As-Sakran itu di Tarim itu hanya manuskrip Mesir itu. Sementara manuskrip yang hari ini ada di Paris itu tidak sampai ke Yaman. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa ketika keluarga Abdurrahman As-Segaf ini mencangkokkan namanya melalui Abdullah bin Ahmad itu, yang disebut Abdullah itu mirip dengan nama leluhurnya namanya Ubaid. Ketika di manuskrip Paris itu tidak ada, maka cangkokan itu otomatis batal. Ya, menurut saya begitu. Kemudian di kitab Tuhfatuz Zaman itu selain menyebutkan keluarga dari Syarif Abul Jadid dengan silsilahnya seperti yang terdapat dalam As-Suluk versi manuskrip Mesir, juga menyebutkan keluarga Balawi. Misalnya ketika menyebutkan Muhammad bin Al-Ahdal itu menyebutkan bahwa keluarga Ba'lawi ini adalah sepupu dari keluarga Ahdal. Anehnya itu di kitab Tuhfatuz Zaman ketika menyebutkan Syarif Abul Jadid sama sekali ini Husain Al-Ahdal tidak narik-narik keluarga Ba'lawi. Seharusnya kalaulah Husain Al-Ahdal dari Bani Ahdal ini tahu bahwa Syarif Abul Jadid atau Ahmad bin Isa ini adalah leluhur daripada Ba'lawi, tentunya dia akan mengatakan juga bahwa ini juga adalah leluhur daripada keluarga Ba'lawi. Kenapa? Karena ketika dia menyebutkan keluarga dia, Bani Ahdal, dia menyatakan bahwa leluhur saya, Muhammad bin Sulaiman, itu hijrah dari Irak ke Yaman bersama sepupunya, yang sepupunya itu adalah leluhur Ba'lawi. Itu disebutkan ketemu lain. Kenapa itu? Kenapa Husain Al-Ahdal ini ketika menyebutkan silsilah Syarif Abul Jadid yang ada Abdullah bin Ahmad bin Isa itu tidak narik menyebutkan silsilah leluhur saya sepupu dari Ba'lawi. Gimana menurut Mas? Ini kembali terganggu. Ini mungkin saya minta izin dulu 1 menit untuk ganti internet ya. Ganti saluran internet. Baik. Saya kira lebih baik begitu, Yai. Lebih baik ganti internet aja. Ini sangat payah nih. Saya minta izin 1 menit untuk mengganti saluran internet ya. Ya, baik. Saya izin merokok, Pak Yusuf dan Pak Hikam. Silakan. Ini gimana ya? Internet kayak begini ini gimana, Mas Yusuf ya? Aduh. Ya, mungkin ikut. Alhamdulillah ini udah listrik hidup, jadi agak aman, Pak. Kemarin tuh saya pengen presentasi,
pengen nunjukin, tapi emang belum sempat bikin PowerPoint lagi itu. Emangnya Pak Yai Imatnya ada di mana sih, Mas? Di Banten kayaknya, di Kresek. Banten. Seperti yang Pak Sugeng tadi malam juga begitu. Gus Rumel, mungkin sedikit mengisi kekosongan. Anda bisa sedikit memberikan reviewnya. Oh ya, gini. Tadi. Mending aku langsung respon yang Kiai Imat tadi lah ya, nanti biar diulang. Kiai Imat itu kan berusaha untuk, menurut dugaan saya, berusaha untuk menganulir pendapat Al-Janadi, salah satunya berdasarkan naskah. Naskah itu ada 4, 820, 838, 1015, dan yang paling akhir itu ya tahun 1000-an itu, 1015 Hijriah. Nah, naskah itu emang keduanya berbeda. Silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah atau Ahmad bin Isa itu ada yang sampai ke Ahmad bin Isa itu ada yang 6 orang, melewati 6 orang. Di naskah yang lain itu melewati 9 orang untuk sampai ke Ahmad bin Isa. Nah, cara saya untuk memastikan sebenarnya Al-Janadi itu menulis silsilah Ali bin Jadid secara faktual dan historis di dalam kitabnya itu seperti apa. Pertanyaan pertama untuk Kiai Imat itu, dan kayaknya kita harus sepakat, naskah yang tersedia sekarang itu tidak ada satupun yang divalidasi oleh Al-Janadi. 820 itu kan sekitar 90 atau 100 tahun ya. Setelah kitab Al-Janadi itu selesai 720, Aukamakol 715 Hijriah. Naskah yang paling bisa kita gapai itu naskah tahun 820. Artinya kan sekitar 100 tahun setelah Al-Janadi atau kitab itu selesai. Jadi semua naskah yang mendasari kitab As-Suluk itu tidak ada yang divalidasi oleh Al-Janadi. Cara saya untuk mencari tahu apa yang mau ditulis oleh Al-Janadi dalam As-Suluk itu melalui naskah. Pertama, harus saya cari dulu naskah yang divalidasi oleh Al-Janadi. Terus kedua, pendapat pakar yang mengutip Al-Janadi, karena ada 3 orang yang hidup tahun 700-an dan salah satunya itu mendapati 10-20 tahun masa kehidupan Al-Janadi dan pasti membaca naskah yang paling tua atau yang divalidasi oleh Al-Janadi. Perlu diketahui Al-Janadi itu menurut Az-Zirikli, namanya kan Bahauddin Al-Janadi, dia asal Janat di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janadi. Orang itu disebut min sikoti mu'arrikhil Yaman, salah satu orang yang bisa dipercaya, yang sikot sebagai sejarawan di Yaman. Naskah yang paling mendekati adalah naskah, bagi saya adalah naskah yang mengutip dari orang lain. Ada namanya Yusuf Malikul Afdal Ar-Rasuli, itu mengutip pendapat Al-Janadi dan menulis silsilah Ali bin Jadid itu sampai ke Abdullah. Silsilahnya melewati 9 orang. Nah, 9 orang. Makanya saya meyakini maksud Al-Janadi naskah yang paling benar untuk silsilah Ali bin Jadid itu ya 9 nama sampai ke Ahmad bin Isa itu. Gitu. Baik. Saya ulangi. Baik. Aman. Kiai Imat tes dulu mungkin ya. Kiai Imat dites dulu sinyalnya. Halo, ini udah bagus ini. Kita udah pindah laptop ini. Oke mantap. Ya, baik. Baik, mungkin bisa diulang, Mas Rumel. Siap. Saya mulai dari sebuah prinsip bahwa untuk mengetahui apa maksud dari penulis, dia itu mau nulis apa di dalam As-Suluk, sementara naskah yang bisa kita gapai itu kan 4 naskah, semuanya berbeda. 2 naskah itu menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, dari Ali sampai Ahmad bin Isa itu kan 9 nama. 2 naskah lainnya dari Ali sampai ke Ahmad bin Isa itu melalui 6 nama, ada pemotongan. Nah, dari 4 naskah yang bisa kita capai itu tidak ada satupun yang divalidasi atau mendekati masanya Al-Janadi. Itu clear. Kitab As-Suluk itu selesai tahun 720, Al-Kamakol 715, dan naskah yang paling tua yang kita miliki itu naskah yang disalin ulang tahun 820. Berarti kan selisihnya hampir 100 tahun tuh. Bukan dari wafatnya Al-Janadi, tapi rampung tulisan As-Suluk, kitab As-Suluk itu tahun 720 lah. Asumsinya 720 sampai 820 itu kan ada 100 tahun. Nah, saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi, itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa.
dari orang atau intelektual 2-3 orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun, yaitu Al-Malikul Afdal dalam Al-Athaiyah Asaniyah. Silsilah Ali bin Jadid itu 9. Saya bisa menampilkannya seperti ini, Pak. Presentasinya ya? Oke, baik. Nah, kitab ini Al-Athaiyah Asaniyah, halaman 460. Dia seorang raja dinasti Rasuli, wafat 778. Konon dia itu umurnya 75 tahun. Berarti kan 778 dikurangi 75, berarti kan dia mendapati masa kehidupan Al-Janadi ya maksimal kan minimal 15 atau 10 tahun lah, 10 tahun. Dia seorang intelektual, diasuh oleh seorang raja, dan besar kemungkinan karena redaksinya sangat mirip, nomor indeks 538, dia itu menulis silsilah Ali bin Jadid sama persis dengan naskah 838. Makanya bagi saya yang paling sahih atau maksud dari Al-Janadi menulis Ali bin Jadid itu silsilahnya seperti apa, ya bukti atau evidence, bukti material yang bisa kita raih itu dari orang atau intelektual yang mengutip pendapat Al-Janadi, yaitu Al-Athaiyah Asaniyah. Dia menulis 9 orang ya, berarti Ali 1, Muhammad 2, Ahmad 3, Jadid 4, Ali 5, Muhammad 6, Jadid 7, Abdullah 8, Ahmad bin Isa itu ke-9. Itu. Jadi kalau bisa dikoroborasi, kita konfrontasi antar naskah dan orang yang mendapati masa Al-Janadi dan membaca naskahnya langsung, karena dia kan pasti bersumber dari naskah yang paling dekat dengan masa kehidupan Al-Janadi, maka silsilah Ali bin Jadid itu seharusnya tidak problematik, karena ada orang yang menjadi saksi hidup Al-Janadi menulis, dan dia orang Yaman, Pak. Dia seorang raja dinasti Rasuli, menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa itu 9. Jadi bagi saya silsilah yang benar adalah yang versi 838, naskah As-Suluk tahun 838, dan versi Princeton mungkin tahun 1015 gitu. Itu salinan ke-5. Ya, baik. Silakan Ke Iman. Ya, anggaplah kita As-Suluk itu, kemudian kitab Al-Athaiyah Asaniyah itu memang ditulis, dicetak sesuai dengan manuskrip aslinya. Tetap saja ini nasab daripada Ba'lawi ini yang kemudian mencangkok ya kepada Syarif Abul Jadid, itu nyambung kepada Abdullah ini yang dimaksud misalnya oleh Al-Athaiyah Asaniyah. Karena apa? Karena tidak ada satu kitab pun yang menyatakan Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi dan Basri. Itu sama sekali tidak ada kitab yang menyertai di abad ke-8 itu yang menyatakan demikian atau sebelumnya. Itu adalah interpretasi dari keluarga Ba'lawi di abad 9. Bahwa ini adalah Syarif Abul Jadid ini adalah keluarga kita. Padahal itu Syarif Abul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk, kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada As-Suluk. Dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini Al-Athaiyah Asaniyah, kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Ba'lawi di abad ke-9 dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh ini salah, ini kurang ini. Ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Ghuror, ini kitab ada Syarhul Ainiyah. Secara lengkapnya, mungkin ini kurang. Kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik. Itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, di nasab Syarif Abul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi,
ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya, begitu pula persaudaraan daripada Alwi dengan Syarif Abdul Jadid ini tertolak pula. Nah, ini Mas Romel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abdul Jadid ini, Abdul Hasan Ali atau Syarif Abdul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Ketemu ya. Apa itu kitabnya? Kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Alwi sebagai dia mendapat riwayat dari Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Alwi sebagai pamannya. Kitabnya itu tapi manuskrip tahun berapa? Manuskrip dia ditulis ulang tahun 611 sebelum wafatnya Al-Janati tahun 620. Diijazahkan ya, secara mukatabah di yang sampai kalau kitab sekarang. Kalau kitab sekarang Oke, saya pengen ngepresentasiin satu lagi dari Ajharus Safaf, ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali As-Sakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khatib menuliskan ya, wakana, ini baris pertama. Iya. Wakanu lahu minal walad Ubaidullah wa akhlafa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad Jidul Faqihul Imam Al-Alim Al-Amil Salim bin Basri. Salim bin Basri ini juga mengijazahkan atau mengisnadkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Wa kanu masyhurun bil ilm wasolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Ba'alawi itu sudah dikenal jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Iya. Gitu. Kitab ini kan ditulis oleh orang Balawi ya, atau oleh Al-Khatib. Iya, dari Al-Khatib, dari bukan Balawi. Baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Romel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam? Nah, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini, oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kita sudah, bukannya kita ini husuudzon ya, tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahqiqan Ba'lawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi, bahkan berani berdusta. Ya, kita perveran ya, Mas Romel. Seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, kalau kita mau meneliti kitab Ar-Raudul Jali itu kitab yang fihi masyakil. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi di abad ke-13, orang besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin, tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtado Az-Zabidi, seorang muhakkik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubaidili salah. Ternyata Ubaidili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa. Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy, salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab Siri Silsilatil Alawiyah di abad ke-4, katanya menyebut Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, salah. Dan ini 3 kesalahan ini saja bagi saya, beberapa halaman membaca Ar-Raudul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtado Az-Zabidi yang seorang muhakkik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip kemudian kita meyakini apa yang ada di situ ketika menyebutkan abad ke-4, abad ke-5, kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad ke-5, padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi bin Thahir atau juga Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor itu. Lah itu
skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi bin Thohir dan Alwi bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Ar-Raudul Jali. Dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Rumel ini tidak mencurigai itu gitu. Kemudian menjadikan, tapi alhamdulillah hari ini semenjak jam 7:30 sampai sekarang ini belum menyebut nama Ar-Raudul Jali ya. Padahal saya akan mengejar di situ kalau sampai menyebutkan, tapi udah itu ya mungkin udah wali ini Mas Rumel ini. Ya, wali ya. Kemudian kitab Abnul Imam, Mas Rumel juga alhamdulillah tidak menyebutkan itu, tetapi masih menyebutkan Al-Jarus Sabab beberapa kali dengan menampilkan manuskrip yang juga di situ ada masalah ya. Manuskrip yang pengarangnya saja ini tidak dikenal orang gitu. Mas Romel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang Al-Khatib? Saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama-ulama. Kenapa kok bisa ada manuskripnya begitu? Kemudian ada kitab Al-Jarus Sabab itu yang ditulis oleh seorang yang namanya mirip Abdurrahman, itu yang wafatnya 700-an. Nah, dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini. Pasti nanti Mas Rumel mengatakan Bahmah Roma mengutip. Begini Mas Rumel, Bahmah Roma itu memang kitabnya ada Bahmah Roma. Tapi skandal, orang berskandal itu cerdas. Kita bikin kitabnya sekarang, kemudian mengatasnamakan Bahmah Roma, kemudian mengutip Al-Jarus Sabab, seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu. Tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai, apalagi ditahqiq oleh seorang Ba'lawi. Yang penahqiq ini saya sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu seorang la yusaku bi ilmih wala bi tahqiqih. Karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel, Tarikh Hadramaut, Al-Bahapi, saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia. Karena ketika dia mentahqiq sebuah manuskrip, yang manuskripnya tidak terbaca, kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad pakai muqaddam. Nah ini kata saya, ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah karena dia memang di dalam footnote-nya mengatakan kitabnya ini hancur, tidak bisa dibaca. Tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan walaupun dia pakai tanda kutip, seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip. Kejujuran ilmiah seorang peneliti itu ketika dia mau mentahqiq sebuah kitab, mau mencetaknya, dia biarkan kosong itu. Dia mungkin di footnote-nya dia omong, menurut saya kemungkinan besar itu bicara tentang faqih muqaddam, sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Hisan yang telah menyebut faqih muqaddam. Padahal faqih muqaddam ini namanya tidak dulu disebutkan oleh siapapun kan. Faqih muqaddam ini gelap gulita, seorang wali yang begitu tinggi, namanya gelap gulita di masanya tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya, karomahnya dan sebagainya, keilmuannya, katanya mujtahid mutlak, tidak ada muridnya yang mengarang fikih tidak ada khutbahnya, tidak ada fatwanya yang bisa kita terima sampai saat ini. Semuanya itu ditata di abad 9 begitu rapi, begitu kuat, begitu kokoh, dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa. Dan ini kita, Mas Rumel, ini bukan kita namanya itu mengungkap-ungkap kesalahan ya, tetapi kita ingin bagaimana kita melihat sebuah sejarah yang hari ini terbentuk begitu kokoh tetapi rapuh. Seperti Mas Rumel kan rajin tuh. Ada kitabnya dari Salim bin Jindan tentang Al-Arba'in. Saya juga udah punya. Saya bahkan udah lama saya mempunyai itu dan saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ. Nah, dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Ba'lawi juga, tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel sanad-sanad itu yang menyebut nama Abdullah, meriwayatkan hadis dan sebagainya itu. Saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi.
Tapi Mas Rumel masih menggunakan, ya bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid. Siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun. Ya, bisa itu Mas Rumel. Misalnya saya nih nulis kitab Imam Ghazali misalnya. Tapi karangannya saya. Kemudian setelah 50 tahun lagi ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Saya masukkan aja di situ siapa orang yang mengancam atau menjelekkan orang Banten, maka dia tidak akan barokah anak turunannya seumur hidup. Itu orang pada takut semua nanti sama orang Banten tuh. Ketika kita menyebutkan kita nulis kitab bohongan, kita kasih aja angka tahun 500 Hijriah, kita kasih namanya Imam Al-Ghazali. Dan saya kira Mas Rumel, Ba'lawi ini patut dicurigai dalam dia menyusun nasabnya itu seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan oleh tes DNA yang melenceng kemana-mana, itu kan. Ini Mas Rumel jangan marah ini. Jangan. Ya, oke. Mas Rumel, jadi